Masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar, di mana saudara dan saya harus memperkuat iman kita di hadapan Allah. Karena itu sangat penting. Hati kita ini harus terus-menerus kita isi, kita siram dengan firman, supaya iman kita bertumbuh dewasa. Semakin kita percaya, bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatan tangan Tuhan. Kenapa Yesus katakan begini? Karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret, sehingga tidak banyak mujizat yang terjadi di daerah itu. Mama Pasca undang saya berdoa. Kira-kira kalau Mama Pasca tidak percaya sama saya, mujizat akan terjadi apa tidak? Tidak bakal. Guna apa saudara datang sama saya minta didoakan, sedangkan kita aja nggak percaya sama pendeta itu? Saya saudara kalau di telepon sama Mama Intan atau Pak Pace, Mama pendeta suamiku sakit, mereka percaya sekali saudara. Dan itu saya rasakan dalam roh. Ketika makanya saya dengan suamiku, kalau misalnya mereka undang pergi pelayanan orang sakit, saya dengan suamiku berkorban menggebu-gebu. Apa saja kami bisa lakukan untuk mereka. Karena apa? Karena mereka percayanya luar biasa. Apapun yang kami katakan, makan ini, makan mereka. Bikin ini, bikin mereka. Makanya mujizat terjadi. Tapi kalau kita tidak percaya, nggak bakal itu terjadi. Makanya Yesus katakan, kenapa? Ini sudah Tuhan loh yang bilang, kenapa tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret? Orang-orang di situ aja nggak percaya, karena Nazaret itu adalah kampungnya sendiri. Itu kan si Yesus tukang kayu, mana bisa dia sembuhkan kita? Sedangkan kita kenal dia itu tukang kayu. Orang-orang di kampungnya nggak percaya sama dia. Makanya dia katakan, kenapa mujizat tidak banyak terjadi di daerah itu? Karena mereka tidak percaya. Saya kasih tahu berbicara tentang iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu. Meskipun apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan belum kelihatan. Percaya sudah kelihatan, Bu. Itu yang dibilang iman. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kenapa Tuhan saya ini seringkali sakit terus? Kenapa aku izinkan engkau sakit? Supaya engkau menghidupi firman itu. Bagaimana engkau akan meyakinkan jemaat? Kamu aja gak mengalami. Harus pendeta dulu yang mengalami. Engkau sanggup gak melawan penyakit itu dengan imanmu. Baru engkau transferkan itu ke jemaat. Haleluya. Gitu. Walaupun saya sakit, saya bilang saya tidak sakit. Sedangkan suamiku aja gak mau aku kasih tahu. Kadang-kadang kalau saya bersih, kenapa sakit? Nggak. Padahal menahan sakitnya begitu luar biasa, Bu. Saudara, firman Tuhan katakan, kita percaya bukan karena melihat. Kalau apa yang kita percayai kita sudah lihat, itu bukan iman namanya. Artinya, walaupun mungkin ada penyakit yang bersarang dalam tubuh saudara, tetapi karena kita punya iman, darah Yesus menyembuhkan kita dan dia bilang, oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Karena darah Yesus dia katakan begini, aku mati mencurahkan darahku. Kenapa darahku tercurah? Untuk apa? Membebaskan engkau dari apa? Selain dari kutuk dosa, dari sakit penyakit apapun. Amin. Kalau kita percaya, saudara, makanya saya kasih tahu ya, saudara itu jangan terus-menerus berimankan doa pendeta. Kapan kita punya iman sendiri? Makanya Alkitab katakan, bagaimana caranya supaya iman bertumbuh? Ini hati harus terus-menerus diisi, disiram dengan firman, supaya kita bertumbuh. Amin. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya. Biar saya sakit, wow, ada kuasa dalam darahnya. Darah dong, Mbak Allah. Tiba-tiba hadirat Allah turun.
Saya jadi tenang, otak saya tenang. Kalau saya sakit Bu, saya kurang pikir-pikir itu penyakit, jadi tumpul sampai otak, makin hari makin merosot, akhirnya saya bisa mati. Iya kan? Karena itu penyakit, Tuhan bilang kan begini, serahkanlah bebanmu kepadaku, aku akan memberikan kelegaan buat kamu. Sudah serahkan Tuhan, saya sakit, masih pikir-pikir, masih ingat-ingat. Tuhan bilang, kamu aja yang pikul. Sudah serahkan sama Tuhan, masih aja ingat-ingat. Betul nggak Bu? Kalau sudah serahkan, percaya 100%, lepas. Biar itu masih ada rasa sakit, biar sakit, saya tidak sakit, baru kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saya terima telepon dari jemaat online, karena saya lihat view saya sudah ribuan. Setiap kali saya muncul khotbah, coba saudara lihat di reel, setiap kali saya tayangkan langsung ribuan yang nonton. Setiap hari saya terima telepon, Ibu Pendeta, saya sakit ini. Hari-hari dia telepon, Ibu Pendeta, paru-paruku ditusuk. Padahal saya juga menahan saudara, menahan sakit. Ibu Pendeta, jantung gini. Orang yang sama. Saya bilang, bagaimana caranya saya menguatkan iman ibu ini ya? Nah, dia telepon lagi, kadang-kadang aku suruh suamiku, Pak, kamu aja yang doakan, kamu aja yang doakan. Nah, tiba-tiba suamiku doakan. Besok telepon lagi, langsung terus bilang begini, siram dia dengan firman, jangan doa terus, karena hanya firmanlah yang bisa menyembuhkan orang itu. Tampilkan Pak ayatnya. Disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang sakit itu dari penyakitnya. 107. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau sakit, datang di gereja saudara. Jangan cari paranormal, jangan cari dukun, jangan cari orang pintar, cari Tuhan di gereja. Karena dia bilang saudara, disampaikanlah firmanku. Kalau firman Tuhan itu kita terima, kita tangkap, meresap dalam hati, dia bilang, maka disembuhkanlah orang sakit itu dari liang kubur. Amin. Ini Tuhan yang bilang, bukan pendeta. Waktu hamba Tuhan Oin datang dalam keadaan sakit, kira-kira saya doakan apa tidak? Tidak, aku pukul dia. Betul enggak? Kalau dia tidak bertindak, nggak bakal dia jalan kaki. Udah bengkak DP kaki ini. Sini kakimu. Aduh mama sakit, mama, aduh. Apa saya kuat? Aduh mama. Besok dia jalan. Betul enggak? Kalau saya begini, aduh kesian ke, aduh setan bilang, tambah bengkak. Ahoy! Penyakit itu saudara harus kita lawan. Amin. Jangan kita manjakan penyakit kita. Cuma batuk aja. Kenapa nggak gereja? Batuk. Oh darah Yesus. Batuk aja jadi alasan kita nggak sembahyang. Saudara, saya kasih tahu ya. Saya ini praktekkan sendiri. Saya alami. Kalau saya mungkin tidak alami, nggak mungkin saya mentransferkan ke jemaat. Justru karena saya alami, saya cuma percaya 100% kepada kekuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Coba kita buka dulu ayatnya. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita ini harus hidup karena iman, saudara. Kalau iman itu artinya percaya, walaupun belum melihat, kita percaya itu sudah ada. Itu yang dibilang iman, itu orang-orang percaya hidup karena itu. Walaupun masih sakit, walaupun apa yang saya minta belum kelihatan dalam kasat mata, percaya sudah kelihatan. Itu yang dibilang iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Coba Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikat mati. Iman itu harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Makanya waktu hamba Tuhan Oin datang, kenapa saya suruh dia bertindak? Walaupun dia tidak bisa jalan, saya bilang lompat. Dia bilang nggak bisa mama, lompat langsung. Aduh, rasanya dia mau rubuh. Tapi mujizat terjadi. Amin.
Saya dengar sama Mama Pasca, Ma Pendeta dia sudah jalan. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gitu. Karena ini Alkitab yang bilang saudara. Roma 10 ayat yang ke-8, coba bacakan buat Tuhan. Tetapi apakah katanya ini firman Tuhan dekat, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Saudara, firman-firman lihat. yang kami beritakan. Tuhan katakan begini. Kenapa hati kita ini harus diisi dengan firman? Kenapa? Kalau sudah ada firman, Tuhan bilang firman itu dekat di mulut, sini, di lidah dan di hati. Tinggal kita perkatakan. Amin. Perkatakan guna apa? Kita cuma dengar-dengar, aduh, cuma jadi ilmu pengetahuan. Gak ada pernah kita praktekkan firman itu, aduh. Kalau sudah dengar, praktekkanlah itu. Karena firman dekat di mulut, di lidah, di hati. Tinggal kita praktekkan dan itu ada kuasanya. Amin. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Haleluya. Coba 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, Tuhan bilang yang penting percaya. Percaya saja. Jadi kalau kita punya masalah atau kita sakit, penyakit itu jangan taruh-taruh di otak. Amin. Sebab kalau kita taruh-taruh di otak, setan intimidasi. Kamu akan mati, kamu akan mati. Itu sudah parah, itu sudah parah, itu sudah parah. Kamu pasti mati, kamu pasti mati. Itu yang akan terjadi kalau kita taruh di otak. Tapi walaupun saudara, penyakit masih ada, tapi kita tetap bergembira. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang paling maju. Amin. Semangat yang patah bikin kering kita punya tulang. Seorang bapak, ini kesaksian terakhir. Dia bos di salah satu perusahaan. Dia bekerja setiap hari, marah melulu. Nggak boleh lihat istrinya. Pergi di kantor juga. Jadi istri anak-anaknya kadang-kadang takut lihat dia. Orang-orang kantor juga takut lihat dia. Karena mukanya sudah serem, kerjaannya marah melulu. Satu ketika dia kena penyakit hipertensi. Pergi ke dokter. Dia katakan begini sama dokter, dokter, saya tidak mau minum obat. Bagaimana dokter, ada nggak obat alami yang bisa menurunkan tensi? Oh bapak tinggal ini, blender belimbing itu di blender, bikin jus, minum setiap hari. Dia sudah minum, dia sudah beli berkilo-kilo. Setiap hari, darahnya bukan turun, tambah naik. Dia pergi ke dokter. Dokter, saya sudah bikin jus setiap hari. Berapa kilo saja yang saya beli? Tapi tensiku itu nggak turun-turun. Dokter bilang begini, oh mungkin bapak sering marah ya. Ya itu kerjaan saya hari-hari dokter. Apalagi kalau saya lihat istriku bikin kopi aja salah. Nggak boleh gulanya kebanyakan, kesedikitan. Itu pasti saya sudah emosi. Kalau saya pergi kantor karyawan bikin salah sedikit aja, udah emosi saya. Nah itulah pak, emosi itu bisa bikin kita hipertensi. Terus dokter katakan begini, bapak mau sembuh? Mau dokter. Saya kasih bapak trip. Setiap hari bapak tertawa dan tersenyum. Apapun itu, mau istri bikin salah, mau orang di kantor bikin salah, tetap tertawa dan tersenyum. Saudara tahu, biasa kan dia kalau sudah di ruang meja makan, dia suka marah-marah kan? Tiba-tiba sudah di ruang makan, sudah makan, biasanya dia lihat anaknya kalau terlambat, gini. Nah, lain kali jangan terlambat lah. Dia anaknya. Kan dokter kasih dia trik, harus tertawa terus, senyum. Padahal dia sudah marah, tapi dia bicara baik-baik. Ya, lain kali kalau bapak sudah siap, kamu jangan terlambat seperti ini ya. Ya nak ya. Nah, tiba-tiba bapaknya seperti ibunya bilang begini, tumben ini ayat nak, kok baru sekarang dia tersenyum? Nggak tahu juga mah, entah ada setan apa masuk kali itu dia tertawa. Nah, pergilah dia di kantor, baru bunyi DP mobil ajak klakson, karyawan sudah takut. Tadinya karyawan ribut pun, lihat bos bunyikan klakson, langsung mereka tegang. Langsung buat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh
senyum dia. Karena itu kan trik. Jadi dia selamat pagi senyum. Selamat pagi. Semua sehat ya. Karyawan jadi, ini bos ini baru pagi ini dia nggak marah, senyum. Mungkin ada apa yang terjadi sampai dia senyum. Saudara, tiba-tiba giliran laporan keuangan. Mau dilaporkan, bendahara dia suruh masuk ke ruangan. Bagaimana laporannya? Ini Pak Bos, ya sudah periksa. Aduh, Bu, lain kali laporannya jangan seperti ini ya. ya tolong ya. Dia marah tapi tolong masih keluar, tapi dia tersenyum. Lain kali jangan begini ya. Ya tolong. Tapi dia tersenyum, tapi tolongnya masih keluar. Karena sudah terbiasa, sudah mendarah daging saudara DP emosi. Ya, tapi dia tersenyum. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia praktekkan meskipun susah. Selama seminggu dia senyum terus, dia tidak mau marah. Aduh, minta ampun. Pergi dia periksa ke dokter. Dokter bilang, Pak, kok turun Pak? Luar biasa, Bapak ada praktekan kah? Iya dokter, meskipun sulit. Aduh dokter, minta ampun. Padahal saya sudah kesel nyawa. Lakukanlah itu setiap hari. Bapak tidak akan hipertensi lagi. Haleluya. Karena Alkitab yang bilang, hati yang gembira, obat yang paling manjur. Semangat yang patah, bikin kering kita petulang. Biar saya sakit, saya tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kita pakai aja obat Alkitab. Amin. Karena sudah banyak orang disembuhkan karena mereka membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Allah. Karena apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Allah tidak kembali dengan sia-sia, tapi Roh Kudus akan sempurnakan itu bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.